Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersatu hati dalam novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita mendengarkan renungan. Umat beriman yang mencintai dan dicintai Tuhan. Pada hari ini kita akan melanjutkan novena kepada Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, hari yang kelima. Dalam momen yang berrahmat ini, kita diajak untuk bersama-sama merenungkan tentang Maria dalam hidup Santa Teresa dari Avila. Santa Teresa dari Avila lahir dan hidup di dalam keluarga berada sekaligus beriman. Kedua orang tua serta saudara-saudaranya sangat menjunjung tinggi nilai kerohanian dan selalu memiliki waktu bersama untuk berdoa di dalam keluarga. Dari orang tuanya lah Teresa belajar tentang iman, doa, dan devosi kepada Perawan Maria. Benih dan nilai kerohaniannya telah ditanamkan sejak masa kanak-kanaknya, dan hal ini Teresa pelajari dari ibunya. Di dalam autobiografinya pada bab pertama dikatakan demikian: perhatian yang dilakukan ibu saya untuk membuat kami mengucapkan doa-doa dan menghantar kami untuk mengabdi kepada Bunda Maria dan kepada orang kudus tertentu, mulai membangkitkan keinginan baik dalam diri saya ketika saya kira-kira berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Dan pada bagian lain, Teresa pun mengakui bahwa saya berusaha supaya tinggal sendirian kalau mengucapkan doa-doaku yang banyak itu, teristimewa doa Rosario yang amat disenangi ibuku, sehingga kami juga menyukainya. Teresa dalam hal ini belajar banyak dari ibu dan keluarganya yang amat mencintai dan senantiasa berdevosi kepada Bunda Maria. Dan hal inilah yang membekas di dalam hidup kerohaniannya hingga ia menjadi seorang suster Karmel OCD. Melalui teladan hidup keluarganya, Teresa memperoleh kesadaran yang semakin dalam tentang pengabdiannya kepada Bunda Maria. Kecintaannya kepada Bunda Maria semakin nyata dan bahkan selalu bersujud di bawah kaki arca Bunda Maria setelah peristiwa kematian ibunya. Teresa mengatakan demikian: saya ingat bahwa ketika ibu saya meninggal, saya berusia 12 tahun atau kurang sedikit. Ketika saya mulai menyadari arti kehilangan itu, maka dalam kesedihan, saya pergi ke suatu arca Bunda Maria dan dengan banyak air mata, saya memohon supaya ia mau menjadi ibu saya. Meskipun saya melakukan ini dengan kesederhanaan, saya percaya itu berguna bagi saya. Sebab setelah saya memasrahkan diri saya kepada perawan suci, saya mengalami bantuannya dan pada saat yang tepat, ia sudah menghantar saya kembali kepada dia. Sekarang saya menyesal bila saya lihat bahwa saya tidak sungguh-sungguh berpegang pada keinginan saya yang baik itu. Umat beriman yang mencintai dan dicintai Tuhan. Hemat saya, dari kisah hidup Santa Teresa Avila ini, hendak mengingatkan kepada kita bahwa amatlah penting untuk menanamkan benih-benih iman serta menumbuh kembangkannya di dalam lingkungan keluarga kita. Dalam hal ini, orang tualah yang harus menjadi panutan dan guru doa yang pertama dan utama. Hal lain yang dapat kita renungkan bahwa di dalam hidup ini, kita akan dan selalu diwarnai oleh berbagai persoalan hidup, baik yang datang dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Santa Teresa telah mengajarkan hal yang baik kepada kita, yakni untuk selalu berserah kepada Maria dan selalu berdoa bersama Maria. Santa Teresa juga meyakinkan kita bahwa dengan berdoa bersama Maria serta berdevosi kepada Maria, kita akan mengalami bantuannya dan bersama Maria pula kita dapat sampai kepada Dia
yakni putranya Yesus Kristus yang adalah sumber kasih dan keselamatan kita. Santa Teresa juga berpesan kepada kita untuk senantiasa meneladani Maria yang selalu bersikap rendah hati dan penuh dengan kesederhanaan. Kesederhanaan Maria dinyatakan lewat hidupnya yang selalu bergantung kepada Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Semoga dengan merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel ini, kita mampu belajar untuk menghayati sikap hidup Bunda Maria yang rendah hati, sederhana, tidak sombong, tidak egois, senantiasa peka, dan selalu bersolider dengan sesama dan alam lingkungan di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa novena. Novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, hari kelima. O Maria, keindahan Karmel, jadikanlah kami layak dalam perlindunganmu. Selimutilah kami dengan skapulirmu, dan jadilah bagi kami teladan hidup yang suci. Maria, kuntum Karmel dan Bunda tak bercela, limpahkanlah rahmat yang kami, anak-anak-Mu, butuhkan. kami anak-anak-Mu bersukacita dalam segala kebajikan-Mu. Kami mengagumi kerendahan hati-Mu dan bersukacita dalam belas kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mempersembahkan intensi pribadi kita masing-masing, intensi komunitas kita, dan juga wujud serta intensi dari keluarga kita masing-masing. Mari kita hening sejenak. Bunda Maria yang termulia, Ratu Karmel, Bunda Allah dan Bunda para pendosa yang malang, pelindung sejati bagi mereka yang mengenakan skapulir suci, kami mohon kepadamu, semoga oleh kemuliaan yang Engkau terima sebagai Bunda Putra Allah, perolehlah juga bagi kami rahmat pengampunan dosa, pembaruan hidup, penghiburan dalam derita, dan khususnya permohonan yang kami butuhkan dalam doa ini. Jika semuanya ini sesuai dengan kehendak Putra-Mu yang hidup dan memerintah selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
berseri di taman surgawi. Bunda bunga Karmel, Putri Elok pilihan Allah Bapa, kami mohon Kau dampingi kami semua, putra putri Karmel. Kami mohon Kau doakan pada putramu Yesus Tuhan kami. Bunda bunga Karmel, mekar berseri di taman surgawi. Bunda bunga Karmel, Putri Elok pilihan Allah Bapa, kami mohon Kau dampingi kami semua, putra putri Karmel. Kami mohon